Selamat datang di Podcaster, podcaster update dan terpercaya, podcastnya Pusika Bea dan Cukai. Saya Novi dan kali ini saya membersamai Bapak Soekarno, Widya Iswara Pusika Bea dan Cukai. Kita akan membahas terkait RVC atau Regional Value Content. Apa itu RVC? Langsung saja saya tanya nih, Pak Karno, selamat sore. Selamat sore Mbak Novi. Nah, kita membahas RVC nih Pak. Ya. Apa sih Pak maksud dari RVC ini Pak? Ya, RVC atau disebut sebagai Regional Value Content itu merupakan salah satu kriteria asal barang di mana barang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu negara anggota perjanjian perdagangan bebas. Jadi barangnya itu nggak di suatu negara produksinya, bisa berbeda-beda atau gimana? Ya, bisa diproduksi barang diperolehnya itu tidak potensinya ada barang yang bukan dari negara anggota. Jadi negara anggota itu misalnya sebagaimana kita ketahui ada free trade agreement beberapa negara yang tergabung dalam perdagangan bebas itu. Nah, yang disebut boleh jadi itu barang itu tidak diproduksi atau diperoleh dari negara anggota itu gitu. Oke, bisa diambil dari luar. Yes, ya, di luar dari anggota. Oke. Berarti kalau kita Indonesia bagian dari ASEAN bisa aja RVC-nya di luar ASEAN gitu Pak ya? Iya, betul. Oke. Dan saya pernah dengar nih Pak soal RVC itu ada RVC ASEAN, kemudian ada RVC ASEAN Cina. Ini apa kolaborasi atau gimana nih Pak? Bisa dijelasin Pak? Ya, sebenarnya ini kan RVC ASEAN Mbak Novi, kemudian RVC ASEAN Cina itu memang dua hal yang berbeda. Kalau ASEAN itu kan perjanjian antara negara-negara anggota ASEAN saja. Betul. Sedangkan kalau ASEAN Cina itu berarti regional anggota ASEAN bekerja sama dalam perdagangan bebas dengan Cina. Itu. Nah, kalau terkait dengan RVC ASEAN itu berarti barang yang diproduksi ya itu bisa saja itu non originating. Jadi ada barang yang tidak berasal dari negara-negara ASEAN. Namun terkait dengan batasannya itu diberikan batasan berapa persen RVC untuk ASEAN itu 40%. Ya. Kemudian sebagaimana dengan China juga, ASEAN Cina itu juga barang yang diperoleh itu bisa saja tidak dari negara anggota ASEAN dan Cina, berarti dari luar itu. Nah, itu pun juga kandungannya itu memiliki nilai minimum itu 40%. Gitu. Bapak tadi sempat ngomong soal non originating ya Pak ya. Mungkin tadi Bapak langsung ke contohnya. Iya, betul. Mungkin bisa dielaborasi lagi Pak. Definisi dari non originating tadi itu apa? Iya, non originating itu adalah barang atau bahan yang diperoleh ya untuk diproduksi itu bahannya tidak dari negara anggota free trade agreement. Ya, jadi sebagai contoh misal katakanlah ASEAN ya, anggotanya beberapa negara. Kemudian barang tersebut itu bagian dari barang yang diproduksi itu ternyata bahan bakunya sebagian diperoleh dari misalnya dari India ya, itu termasuk non originating namanya. Atau diperoleh dari negara misalnya Asia lainnya seperti misalnya Cina itu sendiri, itu pun namanya non originating. Tergantung dengan kerjasama perjanjian free trade agreement-nya seperti apa, gitu ya. Termasuk misalnya Cina, ASEAN Cina berarti barang-barang yang bagian dari barang yang diproduksi itu bahannya sebagian dari negara-negara bukan Cina dan bukan ASEAN. Kira-kira seperti itu. Jadi soalnya biasanya bahan-bahan tertentu itu spesifik penghasilnya adalah negara tertentu. Iya, betul. Ya. Oke. Jadi paham nih Pak soal terkait non originating. Nah, Bapak tadi juga sempat membahas ya Pak ya soal 40% ya Pak ya. Jadi gimana nih Pak cara menghitung RVC nih Pak? Iya. RVC ini dihitung itu bisa
dua metode. Oke. Metode langsung dan metode tidak langsung. Jadi kalau kita bicara metode langsung itu yang namanya metode langsung itu adalah bahan yang diperoleh dari negara anggota, ya, misalnya bahan baku, biaya produksi, biaya lain-lain dan seterusnya, kemudian dibagi dengan FOB-nya, dikalikan 100%. Ketemu nilai lah itu yang namanya RVC itu kalau dihitung secara langsung. Jadi bahan baku originating, kemudian ditambah biaya-biaya untuk memproduksinya, biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan produksi itu dibagi dengan FOB kali 100%. Itu namanya perhitungan secara direct atau langsung. Yang tidak langsung. Nah, yang tidak langsung sebenarnya hasilnya sama, namun caranya adalah FOB itu sendiri, ya, nilai dari FOB dikurangi dengan nilai dari bahan non-originating. Dibagi FOB lagi, dikalikan 100%. Ya, itulah disebut indirect, ya, perhitungan secara tidak langsung. Pendekatannya ya? Ya, pendekatannya hanya memunculkan satu yang direct itu langsung biaya di originatingnya, kemudian dibagi FOB, sedangkan yang indirect itu dia FOB-nya dikurangi bahan yang bukan berasal dari non originating, ya, sehingga nanti baru dibagi FOB-nya kali 100%. Itu kira-kira. Nah, adakah Pak ya dampak yang bisa kita terima kalau RVC ini di bawah rate 40%? Yes, betul sekali Mbak Novi, karena begini, untuk memperoleh tarif preferensi, berarti tarif yang diperjanjikan di negara-negara anggota free trade agreement itu memang harus memenuhi syarat, ya, di mana RVC-nya itu minimum 40%. Bagaimana Pak kalau ternyata RVC-nya kurang dari 40%, maka tidak diberikan tarif preferensi. Misalnya tarif preferensinya 0, ya, maka tidak berikan 0, tetapi diberikan tarif MFN atau Most Favored Nation atau tarif biaya masuk umum, misalkan 5% tarif biaya masuk. Nah, dia dikenakan 5%, tidak dikenakan 0. Itu tuh dampak dari ketika RVC itu di bawah dari 40%. Gitu Mbak Novi. Itu tadi pertanyaan terakhir saya. Mungkin untuk mem-wrap up tentang RVC, mungkin bisa disampaikan ke Sobat Pembelajar Pak terkait wrap up-nya. Iya. Sobat Pembelajar, bahwa RVC ini sangat penting sekali untuk diketahui terkait dengan salah satu syarat untuk memperoleh tarif preferensi dalam free trade agreement, ya, karena tarif yang digunakan dalam free trade agreement itu harus memenuhi syarat yang berlaku sesuai dengan kesepakatan. Oleh karena itu penting bagi kita bahwa menghitung RVC itu harus bisa kita lakukan, karena sebenarnya datanya sederhana, hanya saja memang kita perlu untuk lebih konsentrasi dan belajar terus terkait dengan kriteria of origin dari barang yang diperdagangkan berdasarkan perjanjian kerjasama perdagangan bebas. Itu sih yang mungkin yang saya garis bawahi terkait dengan RVC itu sendiri. Terima kasih Pak Karno. Dari penjelasan singkat dan namun komprehensif kita akhirnya bisa mempelajari terkait Regional Value Content atau RVC. Jangan lupa untuk terus pantengin podcaster di Pusdiklat Bea dan Cukai, dan kita akan ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Sampai jumpa.